Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah iKids. Siapkan hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa catat dan bagikan dan lakukan firman Tuhan yang kalian sudah dengar. iKids, yeay! Halo adik-adik iKids, semuanya bangkit berdiri. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Dikatakan apa? Read your Bible and pray every day. Come on. Come on, goyang semuanya ya. Yeah. Goyang ayo. Lagi. Read your Bible. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want Lagi ya. to grow. Read your Bible. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, read your Bible, pray every day if you want to grow. Read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. Lagi ya. Ya. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every Dari pertama. day. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. iKids. Yeah! More. More. I want more. More. We praise you. More. I want more. More. We praise I'm you. gonna swim. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna swim today because of Jesus. More. I want more. More. We praise you. More. I want more. More. We praise I'm gonna dance. you. I'm gonna dance today. 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 Because of Jesus. More. I want more. More. We praise you. More. I want more. We praise. I'm gonna swim. I'm gonna sing today.
I'm gonna swim today. I'm gonna swim today. I'm gonna swim today. I'm gonna swim today. I'm gonna swim today. Because of Jesus. Because of Jesus. Because of Jesus. Because of Jesus. I did. Yeah. Hey Dave, Hey Jack, Waduh. ketemu lagi. Ada apa nih? lu kan nyelam hari ini? Udah kemarin. Kita mesti nyelam terus bro. Nyelam lagi hari ini. Udah nyelam kemarin? Kemarin Coba lu dapat doang. apa coba lu nyelamnya Hah? coba? Dapat ayat hafalan. Apa tuh? Yesus menangis. Iya, elah, itu ayat terpendek emang. Iya. Tapi gua nggak nyangka lu udah nyelam baru sekali aja terus selesai. Iya kan seminggu sekali cukup. Iya, jangan gitu juga bro. Kita mesti nyelam tuh tiap hari. Tiap hari. Banyak sudut-sudut Alkitab yang belum kita ketahui bro. Gitu. Iya, Serius? sampai lu mau tahu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kita ketemu muka sama muka, Muka sama Tuhan muka. Yesus tau nggak? Bisa ketemu Tuhan Yesus? Perasaan gue pernah ngucapin ini deh. Hah? Ya. Pernah denger. Pernah denger kan? Itu kan sana. Chris, apa kabar Chris? Ini siapa ini? Ini Saya penyelam baru. Oh, penyelam baru. Apa kabar? Iya. Beda Baik, kan baik. penyelam Penyelam baru baru. sama penyelam Udah profesional. suspek. Nih, udah Iya, profesional suspek. makin kurus. Makin kurus. Oh, iya, Kalau betul. penyelam baru ini Ah. makan itu banyak Banyak ikan makan mentah ikan sama Ah. air laut. Nah, itu dia makanya. Iya. Seminggu gitu, sekali bro. cukup, seminggu sekali kan. Jangan, kita mesti nyelam setiap hari. Nah, itu dia. Kata dia harus menyelam firman Tuhan setiap hari. Tiap Kok kalian hari gitu. semangat tiap hari bisa menyelam? Jadi pengen nyelam kan lo? Karena menyelam setiap hari itu kita akan menemukan hal yang baru. Betul tidak? Hal-hal yang baru, Pokoknya benar. amazing di sana. Amazing. Oh saya malu menyelam. jadinya ya sama kalian berdua. Nah, Kok menyelami Alkitab setiap Penasaran hari. kan? Iya sih. Jadi pengen nyelam kan? Ada rahasianya? Ada ada. dong. Semangat. Mantap Kalau sekali. bareng-bareng aku mau deh. Oke. Loh, ada handphone? Ada handphone. Handphone siapa? Kayaknya dibutahin handphone Yu ya? kemarin. Yang kemarin Itu. gua buang ya? Yang lu buang. Dibutahin di You kayaknya. Soalnya ada aplikasi masih TikTok. nyala. Masih nyala. Selfie dulu atuh. Selfie Selfie ke Selfie. sini. Ah. Oke. Yuk, kita kesana TikTok sampai TikTok kan. Sambil Jangan lupa Yuk, TikTok yuk, ya. yuk. TikTok. Tuhan ingatkan kita untuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi dalam baca firman Tuhan. Sebab firman itu adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Angkat pujian ini yuk sama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Thy word. Oh, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Katakan Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Katakan sama-sama. And a light unto my path, and a light unto my path. Sungguh ya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi kaki kami. Bahwa setiap kami lebih dalam lagi dalam firman Tuhan.
lebih sungguh-sungguh lagi, lebih setia lagi dalam membaca firman Tuhan. Karena itulah bekal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hai kids, kurang semangat. Ayo dong kalian tuh bangun, kalian berdiri, terus kakak mau panggil sekali lagi ya. Kalian teriak yeay sambil loncat terus muter, oke? Kakak panggil sekali lagi, hai kids, yeay. Adik-adik, kakak senang banget bisa ketemu lagi sama adik-adik di hari Minggu yang cerah ini. Wow, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu yang indah. Kakak bisa ketemu sama adik-adik dimanapun adik-adik berada. Yeay. Nah adik-adik, kita udah sampai nih di seri yang terakhir, lesson yang terakhir dari Dive In. Wow, hari ini judulnya adalah Keep Swimming. Wah, siapa yang mau keep swimming? Coba angkat tangannya. Oke, ya semua mau ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Yaitu ketika para rasul memilih 7 orang untuk melayani orang miskin. Oke? Nah, adik-adik, kemarin kita udah belajar. Masih ingat nggak ini gambar yang ada di waktu lesson yang pertama? Wah, adik-adik kan semua pasti pernah ke pantai. Nah, kalau yang pernah ke pantai pasti tahu dong di pantai mau ngapain aja. Ya, wow, ada yang main bola, ada yang main pasir, ada yang santai-santai minum kelapa muda gitu ya. Ada yang berenang juga. Nah, adik-adik kita juga belajar kalau Tuhan bukan cuma mau kita berenang-berenang aja. Tapi Tuhan mau kita untuk dive into the Bible adik-adik. Jadi Tuhan mau kita menyelam, belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah, terus adik-adik di gambar yang ini kalian juga ingat gak? Apa ini? Ini adalah goggle, kacamata. Nah, kacamata ini akan membantu kita untuk bisa melihat dengan jernih di bawah air. Nah, adik-adik ingat gak ini di lesson berapa? Ayo, ada yang ingat gak? Nah, adik-adik, kalau adik-adik pakai kacamata ini, adik-adik bisa melihat dengan jelas di bawah air. Ini tuh sama seperti ketika kita memiliki seorang partner. Wah, ketika kita membaca firman Tuhan, kita punya partner yang bisa baca firman Tuhan bareng-bareng sama kita. Jadi nanti dia bisa menolong kita untuk bisa memahami firman Tuhan lebih baik lagi. Kita juga bisa sharing sama dia, jadi kita bisa saling menolong untuk bisa mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah, terus adik-adik, kalian ingat gak gambar yang ini? Ini tuh kita harus pakai untuk menyelam. Ini semua peralatan yang kita harus pakai untuk menyelam. Tapi ada satu yang paling penting, gak boleh terlewatkan. Ingat gak yang mana coba? Yang ini nih di atas kakak ini nih, ini. Yang warna kuning. Nah, ini adalah life jacket. Jadi adik-adik pakai life jacket. Jadi adik-adik ketika dalam laut, adik-adik menyelam, adik-adik mengalami bahaya, menemukan bahaya, adik-adik bisa langsung diangkat ke permukaan. Jadi adik-adik bisa selamat. Wah, ini sama fungsinya seperti apa coba? Seperti ayat hafalan. Aduh, masa lupa adik-adik? Ya, yang ingat hebat deh. Jadi ini seperti ayat hafalan. Jadi ketika kita dalam kehidupan kita kadang mengalami tantangan, cobaan. Tapi kalau kita punya ayat hafalan yang banyak, kita ingat ayat-ayat dari firman Tuhan dalam kehidupan kita. Wow, ayat itu bisa menolong kita menghadapi setiap tantangan dan pencobaan. Sehingga kita nggak masuk ke dalam pencobaan, kita nggak jatuh adik-adik. Karena ada ayat firman Tuhan yang udah kita apalin. Nah, jadi penting ya adik-adik untuk selalu menghafal ayat firman Tuhan. Ya, coba deh 1 bulan 1 atau enggak 1 minggu 1 lebih baik. Jadi 1 tahun adik-adik bisa menghafal 52 ayat. Wow. Nah, terus apalagi nih Kak? Nih, ini baru aja minggu lalu adik-adik. Ingat nggak? Ini siapa nih? Kakek-kakek ini namanya Jack Cousteau. Jadi dia itu adalah seorang ahli kelautan dari
Perancis, dia itu suka menyelam. Kenapa dia suka menyelam? Karena dia ingin melihat keindahan bawah laut. Bukan itu saja, dia juga suka mendokumentasikan. Dia foto-foto di bawah laut, dia buat video tentang bawah laut, keindahan bawah laut. Udah gitu dia nulis buku juga, supaya orang-orang yang lihat videonya, orang-orang yang lihat gambarnya, orang-orang yang baca bukunya, semua orang pengen ikut menyelam. Wow, nah adik-adik, ini tuh seperti kita juga harus membagikan apa yang sudah kita temui di dalam Alkitab, apa yang sudah kita pelajari di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini sudah menolong kita begitu banyak, begitu hebat dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bagiin sama orang lain, supaya orang lain mau untuk baca firman Tuhan juga. Dan lebih penting lagi, orang lain mau mengenal Yesus, orang lain bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Jadi adik-adik harus bagikan, ceritakan sama orang lain. Kemanapun adik-adik pergi, ketemu sama siapapun, adik-adik ceritakan firman Tuhan yang udah adik-adik baca. Oke? Nah adik-adik tahu nggak? Menyelam itu susah, nggak gampang. Aduh, banyak bisa ketemu bahaya di bawah laut. Bener nggak? Kemarin kita udah belajar kan, tahu kita bisa menemukan banyak bahaya. Mungkin ada ikan hiu, wow, atau mungkin ada arus yang kencang. Nah, adik-adik, kalau seorang penyelam itu, dia itu harus tubuhnya kuat, dia itu harus fit. Wow, kalau supaya bisa fit, supaya bisa menyelam, seorang penyelam itu harus tiap hari berlatih. Wah, dia harus berenang tiap hari, harus berlatih, pokoknya sering, setiap hari adik-adik. Jadi ketika dia menyelam, dia menghadapi bahaya, wah dia tubuhnya udah siap, fit gitu, dia bisa segera keluar dari bahaya itu. Wah, jadi kalau kita mau menyelam, kita harus berlatih setiap hari adik-adik. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, kita kemarin udah belajar kan untuk baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari. Apalagi kita udah belajar juga untuk bertanya setiap hari adik-adik. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang kita nggak ngerti, kita tanyakan. Dan itu kita lakukan setiap hari. Jadi kita harus belajar firman Tuhan setiap hari. Dan adik-adik harus lakukan itu setiap hari dalam kehidupan adik-adik. Bukan cuman, oke, hari ini dalam seminggu aku baca firman Tuhan. Minggu depan aku libur, nggak usah baca firman Tuhan. Enggak adik-adik ya. Wah, kemarin nih aku udah ikutan iKids Bible Reading Plan 2 minggu 14 hari. Coba kakak mau tanya, siapa yang kemarin baca setiap hari selama 2 minggu iKids Bible Reading Plan? Angkat tangan. Wah, banyak, hebat. Yang belum, ayo dong, jangan mau kalah. Nah, kalau kalian yang udah baca, yang belum juga ya, kalian terusin baca firman Tuhan setiap hari. Ya, bukan cuman, ya udah 2 minggu aku baca firman Tuhan, udah gitu udah aku mau santai-santai, aku nggak mau baca lagi, aku mau libur dulu deh. Enggak adik-adik ya. Kalian harus baca terus firman Tuhan setiap hari selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan seumur hidup kalian. Wow, nah kita mau belajar hari ini. Kenapa sih kita harus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari ya? Adik-adik, ini ada cerita firman Tuhan dari Alkitab hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 6 adik-adik. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Wow, jemaat Tuhan semakin besar adik-adik. Jadi para rasul dia punya banyak jemaat, banyak pengikut ya. Nah terus di antara para pengikut itu kan mereka meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan kehidupan mereka. Mereka ngikut sama para rasul. Wah, jadi mereka nggak punya penghasilan, mereka nggak punya pekerjaan karena mereka mau ikut para rasul. Nah terus harus ada orang yang kasih mereka makan adik-adik. Harus ada orang yang menolong mereka adik-adik. Udah gitu ketika mereka pindah-pindah kota, mereka juga akan ketemu sama orang-orang miskin, orang-orang yang gak punya. Nah para rasul juga harus menolong mereka adik-adik. Terus gimana caranya ya? Wah, kalau nanti mereka sibuk
kasih mereka makan, sibuk untuk menolong. Terus kapan baca Alkitabnya gitu kan? Mereka bingung. Tapi Tuhan kasih hikmat adik-adik. Nih, Kisah Para Rasul 6 ayat 3-4. Jadi para rasul langsung ngomong gini. Jadi, baiklah saudara, saudara memilih dari antaramu 7 orang yang mempunyai nama baik dan dikuasai roh Allah serta bijaksana yang dapat kami tugaskan untuk apa? Untuk mengurus soal-soal ini. Maksudnya untuk bisa kasih orang-orang miskin makan, bisa menolong orang-orang miskin. Nah, untuk mengurus soal-soal ini. Sebab apa? Sebab kami mau berdoa dan memberitakan perkataan Allah saja adik-adik. Wow, jadi para rasul dikasih hikmat sama Tuhan. Harus tunjuk 7 orang, namanya diaken atau pelayan Tuhan. Jadi nanti 7 orang ini akan membantu para rasul untuk mengurusi orang-orang miskin, untuk mengurusi jemaat-jemaat Tuhan. Jadi para rasul mereka bisa fokus untuk berdoa setiap hari dan baca firman Tuhan serta memberitakan firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, kita bisa lihat dari apa yang para rasul lakukan saat itu. Wow, kita bisa belajar kalau mereka itu fokus adik-adik, fokus untuk berdoa, baca firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan setiap hari. Mereka nggak mau keganggu sama hal-hal yang lain. Mereka jadikan firman Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan mereka. Mereka jadikan firman Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan mereka. Kita udah belajar selama seri ini betapa firman Tuhan itu betapa hebatnya bisa menolong kita dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya firman Tuhan. Ya, jadi kita harus seperti para rasul. Kita mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan setiap hari. Kita berdoa, baca firman Tuhan, dan kita bagikan, kita ceritakan firman Tuhan yang kita pelajari sama semua orang. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak kalau Tuhan kita itu loh, ya, dia juga berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Kalian tahu nggak? Dia itu bangun setiap pagi sebelum matahari terbit loh. Wah, siapa yang di sini bangunnya sebelum matahari terbit coba? Kakak mau lihat. Wah, kayaknya nggak ada ya. Oh, ada sedikit tuh. Wah, hebat. Nah, kalau yang bangunnya siang, ada nggak? Wah, bangunnya siang nih kak. Sekarang aku kan sekolahnya online, jadi nggak usah ribet-ribet, nggak usah mandi ke sekolah, berangkat. Aku bisa bangun siang. Wah, siapa? Oh, banyak. Ya udah nggak apa-apa. Nah, adik-adik, tapi ya, kakak mau kasih tahu nih. Nggak apa-apa kalian bangunnya agak siang karena sekarang sekolahnya online, nggak apa-apa ya. Yang udah bangun pagi hebat, mau bangun pagi lebih bagus ya. Tapi yang paling penting adik-adik, kakak mau kasih tahu nih. Setiap kalian bangun pagi, hal apa yang kalian lakukan pertama kali? Waduh, coba kakak mau tanya. Hal apa yang pertama kali kalian lakukan? Kalian ngapain sih ketika kalian bangun tidur? Bangun pagi, apa yang kalian lakukan? Kakak mau tanya, coba kakak mau lihat muka-mukanya nih. Wah, ini mah kayaknya bangun tidur. Wah, main game, aduh. Enggak ya, enggak ada anak-anak iKids yang bangun tidur langsung main game, pegang HP, enggak ada ya. No, oke. Kakak mau kalian semua bangun tidur langsung berdoa dulu ya. Berdoa, langsung terhubung sama Tuhan, connect sama Tuhan. Bilang, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru, hari yang indah yang Tuhan berikan. Ya, kakak mau lihat semua anak-anak iKids setiap pagi ketika bangun tidur, yang pertama kali dilakukan berdoa. Ya, berdoa. Terus sudah berdoa, kalian langsung baca firman Tuhan. Oke? Baca firman Tuhan. Nggak apa-apa, sebentar 5 menit aja nggak apa-apa. Ya, pokoknya kalian bangun tidur baca firman Tuhan. Mau baca dari mana aja terserah adik-adik. 1 ayat pun nggak apa-apa adik-adik. Tapi adik-adik ingat itu. Adik-adik hafalkan ayatnya sepanjang hari. Boleh. Ya. Boleh. Yang penting adik-adik bangun tidur, berdoa, dan baca firman Tuhan. Setiap hari. Karena Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. 2000 tahun yang lalu. Selama Tuhan Yesus ada di dunia, itu yang dia lakukan. Setiap pagi. Dan kalian tahu, Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Wow,
Nah, dia disertai Tuhan adik-adik. Kalau adik-adik mau disertai Tuhan, adik-adik juga harus berdoa setiap pagi, baca firman Tuhan setiap pagi. Oke? Yes. Nah, jadi setiap orang itu perlu waktu untuk sendiri bersama dengan Tuhan setiap hari. Bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dan lakukan itu di pagi hari ya. Pertama kali ketika kita bangun tidur, kita langsung ingat sama Tuhan. Wow, kakak bayangin ya. Tuhan betapa disenangkan coba. Kalau adik-adik bangun tidur langsung, oh Tuhan Yesus terima kasih untuk hari yang indah. Wah, Tuhan pasti senang banget sama adik-adik. Kalau Tuhan senang banget sama adik-adik, wow pasti Tuhan akan memberkati adik-adik. Gak usah takut, Tuhan pasti menolong adik-adik. Ketika adik-adik kesepian, ketika adik-adik takut, wah langsung Tuhan langsung ada di situ. Tuhan langsung memberi kekuatan, penghiburan untuk adik-adik. Jadi adik-adik jadi anak-anak yang pemberani. Wow, siapa yang mau jadi anak-anak pemberani? Angkat tangan. Oke. Kalian start young, oke? Kalian punya keuntungan. Kalian bisa start dari sekarang, hari ini. Kalian itu masih muda semuanya, ya. Nah, kalian dari sekarang start untuk berhubungan sama Tuhan setiap hari, berdoa, baca firman Tuhan ya. Kakak bisa bayangin adik-adik nih, kakak bisa lihat adik-adik nanti ketika adik-adik besar. Wow, kalian punya waktu berapa tahun sampai kalian besar seperti kakak sekarang ya. Wah, kalian setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Wah, kakak bisa bayangin kalian jadi orang-orang yang hebat, dipakai Tuhan luar biasa ya. Siapa yang mau dipakai Tuhan luar biasa? Wah, kakak lihat tangan-tangan yang terangkat semua mau ya. Jadi kalian harus setiap hari baca firman Tuhan, berdoa, dan kalian mulai dari sekarang. Oke? Adik-adik, tahu nggak? Ketika kita baca firman Tuhan ya, kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita baca, kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Satu langkah demi satu langkah, setiap hari kita semakin dekat dengan Tuhan adik-adik. Apa yang terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan? Kita akan menjadi kuat dan siap. Kita jadi hebat ketika kita menghadapi pencobaan dan tantangan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada pencobaan, ada tantangan. Nah, tapi kalau adik-adik siap ya, adik-adik hebat. Karena adik-adik baca firman Tuhan setiap hari dan berdoa setiap hari, adik-adik menjadi anak-anak yang kuat dan hebat. Adik-adik bisa mengalahkan setiap tantangan dan pencobaan dalam kehidupan adik-adik. Jadi ketika adik-adik besar nanti, wow, bahkan nggak usah nunggu sampai besar kak. Oke, adik-adik langsung dipakai Tuhan. Wah, adik-adik masih kecil-kecil tapi udah dipakai Tuhan. Wow, siapa yang mau? Wah, kakak lihat tangan-tangan semua yang terangkat. Amin ya. Yang angkat tangannya pasti Tuhan pakai. Ya, nggak usah nunggu sampai besar, dari sekarang Tuhan bisa pakai kalian untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengkabarkan Injil buat banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Untuk menjadi berkat di dalam kehidupan orang banyak. Oke? Amin. Nah adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita sepanjang seri ini. Kakak percaya adik-adik semua pasti sudah hafal. Ayat ini pendek, gampang, dan kemarin kakak udah ajarin dengan gerakan. Oke? Nah sekarang untuk yang terakhir kali ya kita lakukan, oke? Kakak percaya, walaupun ini yang terakhir kali, tapi ayat ini udah nempel di dalam ingatan adik-adik. Adik-adik sudah hafal. Jadi setiap saat, sewaktu-waktu, ayat ini akan mengingatkan adik-adik untuk baca firman Tuhan. Ya, oke? Kita siap-siap lakukan sama-sama dengan kakak, oke? Bangun semua, bangun, oke? Kita lakukan dengan gerakan. Baca dulu alamatnya, terus ayatnya dengan gerakan. Oke? 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yeay! Sekali lagi ya, lakukan yang terbaik, oke? Kalian gini-gininya yang kenceng ya, oke? Siap. Sekarang lakukan sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi
jalanku. Hebat adik-adik. Adik-adik semua anak-anak yang hebat. Dipakai Tuhan luar biasa. Oke adik-adik. Nih, ini adalah prakarya yang udah kalian bikin. Ya, adik-adik, kakak lihat kemarin banyak. Wah, udah pada bikin bagus-bagus. Ada yang udah kasih lihat sama kakak. Ya, sekarang kakak mau nih ya, kalian bisa foto. Terus bisa posting di Instagram adik-adik atau Instagram papa mama. Kalian kasih tahu, ini buatan adik-adik. Terus kalian ini buatan kalian ya, kalian kasih tahu, kalian tag ICC iKids, oke? Di Instagram kalian posting ya, nanti kita repost, oke? Nah, adik-adik juga bisa kasih tunjuk sama teman-teman adik-adik, nih aku buat ini bagus loh, terus ada ayatnya. Wah, ini ayatnya aku hafal ya, tuh lihat di prakaryanya ada ayatnya kan. Kalian bisa kasih tunjuk, nih ayatnya aku hafal. Pakai gerakan lagi. Wah, adik-adik kasih lihat langsung sama teman-teman adik-adik. Aku hafal ayat ini dan aku bisa pakai gerakan. Wah, kasih tahu, kasih lihat. Wah, nanti teman-teman adik-adik pasti pengen punya yang kayak gitu. Pengen bisa hafal ayat firman Tuhan seperti adik-adik. Nanti dia tanya sama adik-adik, kamu belajar di mana? Kalian kasih tahu, adik-adik kasih tahu. Aku ikut iKids, aku ikut sekolah minggu iKids setiap hari Minggu. Wah, ajak dia untuk ke gereja, ajak untuk ikut ibadah iKids, oke? Oke, good job adik-adik. Nah, jangan lupa ya, hari Kamis ini kita ada iKids Meet on Air. Jadi hari Kamis ini adalah hari Kamis yang keempat di bulan Agustus. Jadi kita akan ketemu di Zoom, oke? Jam 7 malam. Jangan lupa adik-adik pastikan ikut. Ada sesuatu yang menarik buat adik-adik ya. Kakak masih rahasiain, nggak akan kasih tahu. Pokoknya kalian harus ikut. Kalau kalian ikut nanti kalian pasti tahu ada sesuatu yang menarik yang udah iKids siapkan buat adik-adik. Wow. Dan juga seperti biasa ada hadiah. Jadi yang mau hadiah juga harus datang, oke? Tapi bukan hadiahnya yang penting adik-adik. Yang penting adalah kita bisa ketemu ya. Kakak bisa ketemu sama adik-adik. Kakak-kakak sekolah minggu yang lain juga bisa ketemu sama adik-adik. Karena kita udah kangen sama adik-adik. Kita pengen lihat wajah adik-adik seperti apa sekarang. Wah, jangan-jangan ada yang udah jenggotan, ada yang udah kumisan. Hah? Enggak ya? Oh ya udah, nanti pokoknya adik-adik harus ikut iKids Meet on Air setiap hari Kamis jam 7 malam. Kita mau ketemu sama adik-adik, kita udah kangen banget. Kita mau cerita-cerita, mau sharing banyak hal deh pokoknya sama adik-adik. Oke? Ada sesuatu yang menarik buat adik-adik semua. Yeay. Nah, sekarang kita udah sampai di akhir sekolah minggu kita hari ini. Kita mau berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar di sekolah minggu iKids Tuhan. Untuk kami boleh terus belajar firman Tuhan setiap hari Tuhan. Untuk terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, Roh Kudus tolong adik-adik dimanapun mereka berada. Untuk mereka boleh setiap hari bersekutu dengan Engkau Tuhan. Untuk setiap hari boleh baca firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang mereka baca itu boleh menjadi api yang menyala di dalam kehidupan mereka Tuhan. Untuk membuat mereka semakin hari semakin haus akan Engkau. Semakin cinta akan Engkau Tuhan. Adik-adik ikutin kata-kata kakak ya. Ya, kita berdoa sama Tuhan. Ikutin ya. Tuhan Yesus, aku mau setiap hari bersekutu dengan Tuhan dan belajar firman Tuhan. Nah, oke. Adik-adik, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Kau sudah dengar apa kata-kata adik-adik tadi Tuhan. Biar Tuhan yang tolong mereka Tuhan untuk benar-benar setiap hari boleh setia belajar firman Tuhan, berdoa sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sehingga hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan mereka Tuhan. Hamba-Mu melepaskan berkat atas setiap adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kiranya wajah-Mu senantiasa memandang mereka dan memberikan kasih karunia. Kau memalingkan wajah-Mu kepada mereka dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, biar kiranya adik-adik ini dimanapun mereka berada senantiasa dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Jauhkan daripada setiap sakit penyakit, jauhkan daripada setiap mara bahaya. Karena Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang hebat, yang senantiasa memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang yang mereka temui. Dalam nama Yesus,
Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Ada seri yang baru. Wow, pastinya seru ya. iKids selalu punya seri yang seru buat kalian. Sesuatu yang baru kita mau belajar minggu depan. Jadi kalian pastikan ikut ibadah iKids online, sekolah minggu online iKids minggu depan, oke? Pastinya lebih seru lagi dan kalian akan belajar sesuatu yang berguna dalam kehidupan kalian ya, supaya kalian menjadi anak-anak yang hebat, yang cinta Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.